Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zar Makmur, NIM 2220086, kelas PBA 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Es Jagung dengan anggota Afriyu Reza Indra, Ismah Ramadhani, dan dengan saya sendiri. Latar belakang Es Jagung ini yaitu bisnis kuliner merupakan salah satu dari sekian banyak bisnis jasa yang berkembang dengan pesat walaupun pada masa krisis. Hal ini karena pada dasarnya minuman atau makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Es jagung merupakan salah satu makanan atau minuman yang dapat dinikmati oleh siapa saja, baik itu dari golongan anak-anak maupun orang dewasa. Minuman ini memiliki kandungan gizi yang cukup serta mengenyangkan. Minuman ini juga cocok dinikmati saat santai. Pembuatan makanan atau minuman ini simpel dan unik, dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Pastinya tetap higienis serta akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Maka tentunya ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Tujuan dan manfaat dari bisnis plan untuk es jagung ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas kewirausahaan, yang kedua menambah pengalaman dalam berwirausaha, yang ketiga memperoleh keuntungan dari produk dan usaha ini, yang keempat untuk meningkatkan kreativitasan dan inovasi dalam membuat produk makanan atau minuman. Manfaat dari pembuatan proposal bisnis ini yaitu sebagai berikut. Di bidang ekonomi, untuk menjanjikan keuntungan yang cukup besar, yang manfaat bagi pemilik usaha atau usaha waktu luang sebagai pengalaman dalam berbisnis dan dapat mengisi waktu luang bagi masyarakat, yaitu memenuhi kebutuhan pangan. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Gambaran umum pasar dan sasaran. Produk makanan ini dimulai dari usaha kecil-kecilan yang nantinya akan dijual di outlet, rumah, tempat tinggal, dan mempromosikan ke media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Target pasar untuk penjualan es jagung ini dapat dinikmati di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Pesaing produk kami dengan adanya penjual minuman lain yang sudah berjualan lama di sekitar outlet. Sasaran pembeli yaitu dari semua kalangan, terutama masyarakat di sekitarnya. Aspek pemasaran, yang pertama promosi, yang dapat dilakukan yaitu dari mulut ke mulut, yang akan nantinya akan memanfaatkan teknologi dan dengan mempromosikan lewat sosial media. Pengembangan pasar yaitu pengembangan pasar es jagung ini dengan menjualnya di outlet atau online. Dan apabila ada acara besar seperti pesta, maka akan disuguhkan produk minuman ini. Yang selanjutnya, pengembangan produk. Pengembangan produk untuk es jagung ini dengan menambah berbagai macam topping di dalamnya, misalnya keju, meses, atau isian menarik lainnya. Selanjutnya, menggunakan analisis SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, analisis 4P, atau produk, price, promotion, dan place, yaitu
produk, harga jual, promosi, sistem pemasaran, dan distribusi. Selanjutnya aspek produksi. Deskripsi produk. Es jagung merupakan produk minuman sederhana yang telah ada sebelumnya dan sering dijumpai di pasaran. Namun, produk ini kami membuat varian rasa baru sehingga berbeda dengan yang lain. Jenis produk. Jenis produk utama yang ada pada es jagung yaitu dengan topping keju, meses, Oreo, sehingga mengunggah selera para konsumen. Adapun menu lain yang kami sediakan adalah es jagung aneka topping. Kualitas produk. Kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang kami gunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan pengawet apapun. Komposisi produk atau aneka topping yang akan dibuat bisa dilihat di proposal. Selanjutnya, cara pembuatan juga bisa dilihat pada proposal yang telah diberikan, serta pengemasan produk. Yang keempat yaitu aspek keuangan. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Kebutuhan awal untuk memulai usaha adalah sebesar Rp1.128.000. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi, dan untuk 1 bulan kerja atau 30 hari. Selain jagung, bahan-bahan yang lain dibeli 1 kali seminggu dengan pengeluaran 508.000. Untuk jagung dibeli setiap hari dengan biaya 300.000. Jadi totalnya sebesar 808.000. Dan jadi modal awal untuk memulai usaha es jagung adalah selama sebulan di luar biaya bahan baku dan produksi. Ada biaya opsional, itu gerobak, gelas plastik, tutup gelas, sedotan, mangkuk, sendok plastik. Jadi di luar dari biaya gerobak yaitu sebesar 101.128.000. Harga yang bisa kita jual pada produk es jagung ini sebesar 8.000 per cupnya. Selanjutnya proyeksi rugi atau laba. Total pendapatan per bulan yaitu pendapatan penjualan yang pertama 8.000 dikali 50 pieces ditambah 137.000 yaitu total pendapatan 400.000. Biaya produksi yang pertama bahan baku sebanyak 55.110.000 dan biaya operasional sebesar 1.200.000 yaitu total biaya produksi sebanyak 56.310.000. Jadi laba yang kita dapatkan sebesar 2.910.000 selama sebulan. Yang keempat, aspek organisasi dan manajemen dalam risiko atau hambatan. Yang pertama yaitu persaingan. Seiring berkembangnya zaman, maka kreativitasan produsen juga akan semakin meningkat. Mereka bisa mengkreasikan apapun, mewariskan produk yang dimilikinya sehingga konsumen akan tertarik pada produk yang dibuatnya, atau bisa juga pesaing meniru hasil produk atau dibuat secara mentah-mentah. Yang kedua yaitu biaya produksi. Dalam
mendapatkan jagung yang berkualitas, ada kalanya jagung ini sulit didapatkan. Karena produk minuman ini tidak menggunakan bahan pengawet, maka dari itu makanan ini memiliki ketahanan yang tidak cukup lama. Tetapi apabila disimpan dalam lemari kulkas lemari, bisa bertahan selama 3 hari. Dan tindakan alternatif dari permasalahan yang di atas, pada masalah persaingan, hal ini dapat kita lakukan dalam mengatasi hambatan ini dengan lebih aktif dalam mempromosikan produk makanan atau minuman ini ke teman, tetangga, atau lewat sosial media, dan lain-lain. Pada masalah biaya produksi, hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini yaitu salah satunya dengan menghemat biaya pengeluaran dan daya tahan produk. Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka hal yang dapat dilakukan dengan mentaksir berapa jumlah penjualan setiap harinya, sehingga produk bisa habis dan tetap terjaga kualitasnya. Selanjutnya kesimpulan pada bisnis plan ini yaitu es jagung adalah merupakan usaha homemade yang dibuat di tempat tinggal pemilik dan dijual ke outlet. Produk minuman yang kami buat dengan jagung yang berkualitas sehingga berbeda dengan produk yang lain. Proses pemasaran yang kami lakukan pada tahap awal dengan memanfaatkan berbagai media dimulai dengan mulut ke mulut, dan nantinya apabila banyak peminat akan mempromosikan ke media sosial. Sekian presentasi yang saya berikan. Kami dari kelompok Afri Yureza Indra, Ismah Ramadhani, dan saya sendiri Zar Makmur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.